Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di Aziz Channel. Di video kali ini saya akan membahas cara menggunakan aplikasi iPos 4 untuk toko baru. Nah, seperti biasa kita masuk ke login dulu. Nah, cara yang pertama, kita harus memasukkan data akuntansi kita, yaitu uang kita, uang untuk modal kita, yaitu saldo awal perkiraan. Tinggal klik di saldo awal. Nah, aktiva dan kewajiban atau modal ini harus seimbang. Jadi saya akan memasukkan modal saya pertama kali yaitu 500 juta. Nah, di posisi kanan ada kewajiban dan modal ini dia sebagai apa? Kalau di sini saya masukkan ke kas kecil seberapa, posisi yang sebelah kanan dia juga sebagai apa, kan kayak gitu. Kalau aktiva saya masukkan ke kas kecil 500 juta, di sini dia sebagai modal awal saya ada uang 500 juta. Nah, seperti ini. Jadi dia posisi kanan dan kiri ini harus seimbang. Nah, kemudian kita simpan. Beda lagi kalau nanti kita sudah punya toko udah berjalan, kemudian kita menggunakan aplikasi iPos 4 ini. Caranya beda. Kalau toko udah jalan, kita langsung memasukkannya ada di persediaan, kemudian saldo awal item. Nah, tinggal ini dimasukkan saldo awal item kita. Soalnya kita menggunakan aplikasi ini, toko udah jalan. Kalau nggak gitu, saldo awal ini berfungsi ketika kita migrasi dari program lama atau manual, kita menuju ke komputerisasi menggunakan aplikasi iPos 4 ini. Nah, caranya tinggal saldo awal ini kita masukkan. Nah, ketika saldo awal ini udah kita masukkan, baru kita langsung cek pada posisi akuntansi ini, yaitu kita juga tahu nih saldo awal piutang kita berapa. Ini tinggal memasukkan dari pelanggan siapa, piutangnya berapa, kita masukkan semuanya. Mulai dari piutang, saldo awal hutang kita masukkan. Baru kita masuk ke saldo awal perkiraan. Kemudian tinggal cek saldo awal ini. Di sini udah secara otomatis akan menghitung secara data-data yang sudah kita masukkan, seperti itu. Kalau memang toko kita dari baru udah menggunakan aplikasi, ya kita langsung masukkan aja ke kas kecil 500 juta, dia sebagai apa? Sebagai modal, seperti itu. Oke, kita klik simpan. Baru kita menggunakan transaksi uang 500 juta kita gunakan untuk apa. Contoh seperti ini. Kita akan cek dulu laporan dari neraca kita. Kita tunggu bentar prosesnya. Nah, seperti ini. Jadi dia kas kecilnya masuk 500 juta, modal 500 juta, seperti ini. Uang 500 juta ini akan saya gunakan untuk melakukan pembelian atau kita kulaan. Nah, kayak gitu ya, kita kulaan, klik tambah, silahkan masukkan suppliernya, kemudian barangnya kita masukkan. Contoh seperti ini. Nah, kita akan beli mie sedap goreng cup. Nah, contoh kita seperti ini. Kita belinya berapa? Ada 500 piece.
Nah, seperti ini. Kita akan menganggapnya sebagai tunai. Kita harus bayar tunai dulu. 1971.250. Kita bayar tunai, kemudian kita simpan. Oke. Nah, sebagai keterangan seperti ini. Uang tunai ini kita ambil dari mana? Tinggal klik sebelahnya ini. Nah, kita ambil dari kas kecil. Soalnya apa? Soalnya pada titik persediaan tadi uang kita masukkan di kas kecil 500 juta seperti itu. Oke, kita tutup. Kita proses data, kemudian kita cek laporan neracanya. Kita cetak, apakah berkurang? Nah, seperti ini. Jumlah persediaan barang yang kita beli tadi atau pulaan tadi senilai 1.971.250. Terus di kas kecil uang kita berkurang 498 karena dibuat pulaan senilai menjadi persediaan barang ini. Nah, modal awal kita kan 500 juta, jadi ini tinggal ditambahkan, tetap total aktiva itu ada 500 juta. Seperti itu cara memulai aplikasi IPOS 4 untuk toko baru atau toko yang baru dibangun. Nah, startup menggunakan program IPOS Toko. Kalau kita mau menggunakan modal kita untuk biaya pembayaran listrik, tinggal ini. Nah, tinggal masukkan kas keluar. Ini tambah keluar dari kas kecil. Untuk apa? Di sini untuk biaya, contoh nih. Nah, ini biaya listrik. Biaya listrik di sini dijumlahkan. Biaya listriknya berapa? 200.000. Bayar listrik bulan 4 2021. Nah, seperti ini. Totalnya di sini juga sama, harus sama di sini 200.000. Cara menggunakannya seperti ini. Simpan. Oke. Kemudian kita cek lagi di laporannya, tetapi jangan lupa untuk proses data. Ya, kita cek laporan neraca keuangan, kita cetak. Nah, seperti ini. Kas kecil ya seperti ini, persediaan barang seperti ini, totalnya 499.800. Kok seperti ini kenapa? Karena untuk pembayaran listrik tadi ini laba tahun berjalan dikurangi, jadi ini harus ada transaksi penjualan, nanti dia akan mengurangi di situ. Contoh kita akan jualan. Oke, kita akan melakukan penjualan. Tadi apa pembeliannya? Mie ya. Barcode-nya 20813. Lakukan penjualan, tambah 20813 500 piece. Ini kita jual 300. Oke.
Oke, harganya kita naikkan, harganya 5.000. Simpan. Oh, belum kita bayar, bentar kita bayar dulu uangnya 1.500.000 ya. Nah, ini simpan. Oke, kita tutup. Nah, setelah melakukan pembelian ini barulah stok kita bertambah kayak tadi ya. Ini kita cek. Oh, tadi berapa? 200.813. Nah, stok ini tinggal 200 karena udah kita jual tadi 300. Kita proses data bentar untuk memastikan laporan itu udah selesai. Nah, kita cek. Nah, seperti ini modal kita akan bertambah, total aktifanya tetap bertambah 500.117 ini karena ada keuntungan dari penjualan tadi. Jadi modal 500 juta, laba tahun berjalannya berapa, keuntungannya 117.250. Kalau kita mau cek laba rugi juga bisa. Ini kita cetak untuk bulan April. Nah, jadi ini harga pokok penjualan sekian, laba kotornya tadi 317. Kemudian ada pembayaran listrik 200.000. Nah, untuk laba ruginya kita laba itu sekarang tinggal 117.250 seperti ini. Oke, seperti ini cara menggunakan aplikasi untuk toko yang baru atau startup menggunakan aplikasi program toko e-pos 4 ini. Baik, sahabat-sahabatku, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa klik like dan share, semoga bermanfaat.